Jadi bulan depan udah balik ya Kak? Amin, doain ya guys. Udah kangen Udah bisa banget sama balik. Cina, bayangin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Iva dan Iva udah bareng sama Mbak Leli. Jadi kita mau bahas tentang gimana sih perjuangan dapat beasiswa, dan Mbak Leli ini salah satu LPDP ya Mbak? Bukan. Apa dong Mbak? Beasiswa pemerintah Cina. Beasiswa pemerintah Cina, dan sekarang lagi liburan gara-gara corona ya Mbak? Jadi Mbak Leli ini sekarang menempuh pendidikan pasca sarjana. Benar. Pasca sarjana di Cina, di mana Mbak Leli? Di Shantung University. Di Shantung University. Di mana itu? Di Cina. Lokasinya di nama kotanya tuh Qingdao. Di provinsi Shantung. Oke, di video ini kita bakal gimana sih cerita perjalanan Kak Leli pergi ke Cina, perjuangan dapat beasiswa dan berbagai macam. Gimana nih? Kak Leli gimana? Pas awal keterima beasiswa di Cina. Sebenarnya tuh nggak nyangka banget ya bisa keterima, karena sebenarnya nggak niat daftar. Iya, nggak niat daftar. Jadi itu kayak misalnya aku kan udah coba banyak banget beasiswa nih, kurang lebih 15 kali. 15 kali, bayangin 15 kali. 15 kali I got rejected. Jadi mulai aku daftar itu mulai dari yang Eropa, Asia Timur. Aku daftarin semua, setiap kali ada yang buka, dari 15 kali ditolak. Akhirnya karena beasiswa Cina buka, ya udahlah ikut aja, padahal nggak ada kepikiran sama sekali buat kuliah di Cina. Terus aku nunggu lama, sekitar berapa bulan ya, 3-5 bulanan nggak ada kabar. Tiba-tiba aku nggak sengaja gitu loh lihat bukan email, aku masih belum dapat email, aplikasi onlineku, terus di keterangannya pas gitu atau lolos. Aku masih belum percaya gitu, jadi nggak ada bayangan. Nggak ada bayangan gitu. keterima ke Cina, dan oh kok Cina gitu. Emang awalnya udah mantep ke Cina tuh gimana sih? No. No, jadi aku nggak pernah ngebayangin sama sekali kuliah di Cina. Nggak pernah ngebayangin sama sekali kuliah di Cina. Kok bisa sampai ke Cina nih? Jujur aja ya, karena bayangan Kak Leli waktunya. Bayangan Cina, kalau kita ngomongin Cina kan mesti, kalau orang Indonesia tuh selalu Buruk, konotasinya negatif gitu kan. Konotasinya negatif. Yang import, yang barang palsu, yang negara komunis lah. Bener banget. Jadi aku nggak pernah gimana tuh? nggak pernah sama sekali ada bayangan kuliah di sana. Malah aku tuh tergila-gilanya sama Korea Selatan. Gara-gara ada K-popers. Enggak. Awalnya ke Korea, Pengennya tapi ke Korea Selatan. Cina gitu. Tapi malah ke tetangganya sedikit. Jadi di Cina Mbak Leli ini jurusan apa? Aku di Cina jurusan hubungan internasional. Jurusan hubungan internasional. Otomatis nih Kak, pasti pertanyaan teman-teman submit ke berbagai beasiswa Eropa dan segala macam. Berarti Kak Leli udah paham bahasa Eropa dan segala macam gimana sih? Atau gimana sih? Enggak. Jadi misalnya kalau kita mata kuliah pakai bahasa Inggris, itu otomatis mereka mewajibkan kita punya sertifikat bahasa Inggris. Sertifikat bahasa Inggris. Cuma kalau misalnya kayak Cina, Korea, atau Turki, itu kan biasanya mata kuliah kebanyakan pakai bahasa mereka sendiri gitu ya. Jadi kita boleh apply beasiswa tanpa sertifikat nih. Serius? Tanpa sertifikat bahasa Inggris? Bener, tanpa sertifikat bahasa Inggris. Cuma kalau kita lolos, kita dapat pelatihan bahasa 1 tahun. Oh gitu, berarti Kak Leli udah dapat. Kalau aku enggak, karena aku mata kuliah dalam bahasa Inggris, jadi aku nggak dapat pelatihan bahasa Mandarin. Kalau misalnya aku kuliahnya dalam bahasa Mandarin, baru aku dapat pelatihan 1 tahun. Tapi gitu. Wajib tahu bahasa Inggris kan? Wajib sih kalau mau keluar negeri tuh. Wajib. Itu kayak kunci utama kita apply buat keliling dunia gitu ya. Apply beasiswa, benar. Oke. Jadi Kak Leli ini udah berapa tahun sih nganggur untuk dapetin beasiswa? Ya mau nganggur. Karena teman-teman pasti kan
nggak keterima sekali pasti udah galau Udah down. gitu, udah down. Sedangkan kalian ini gimana sih cerita? Nganggur udah bukan nganggur banget sih ya. Bukan nganggur banget ya. Cuma berjuang dapat beasiswa itu kurang lebih 3 tahun lah semenjak Oke. lulusku tahun 2016. Alumni mana sih kak? Universitas Jember. Oke, alumni Universitas Jember. Dan kalian ini nganggur, bahasanya apa ya? Nunggu 3 tahun untuk dapetin beasiswa ke Cina. Itu dalam proses 3 tahun ngapain aja nih kak? Banyak banget sebenarnya. Awalnya tuh aku kerja di Kerja. salah satu bank swasta lah, Jadi kak Leli mantan ya. banker. Mantan banker. Lulus kuliah aku kerja dulu. Sebenarnya niatnya tuh pengen aku les bahasa Inggris gitu ya. Tapi memang basic bahasa Inggris kak Leli udah punya. Ya, basic bahasa Inggris alhamdulillah punya. Jadi ceritanya gini, bahasa Inggris tuh one of my favorite subject. Dari semenjak aku SMP tuh aku udah suka banget bahasa Jadi Inggris. emang udah cinta dari semuanya bahasa Inggris. Awalnya tuh ini dari karena aku kuliah maksudnya sekolah di desa gitu ya. Terus aku nggak ada dapat pelajaran bahasa Inggris sama sekali. Iya nggak dapat. Iya juga kan? kok. Ya Bener nggak dari sih? desa, kita dari desa kok mbak. nggak tahu bahasa Inggris sama sekali. Terus sekolah SMP di Pamekasan. Oh ya. Akhirnya yang awalnya temen-temen satu kelas tuh semuanya pada bisa bahasa Inggris, cuma aku doang yang nggak bisa gitu. Negara SD juga nggak dapat. Nggak ada bahasa Inggris. Nggak dapat bahasa Bener. Inggris. Akhirnya aku kayak les, pokoknya banyak deh les, nggak pulang-pulang ke rumah les di sini. Terus akhirnya kok suka bahasa Inggris gitu. Dari mulai SMP tuh sudah punya keinginan, oke, suatu saat aku pengen nih kuliah ke luar negeri gitu. Oke. Berarti Akhirnya- kan nggak sinkron, nggak relate nih mbak, nggak linear gitu kan? Jurusan S1 sama Nggak linear. nggak linear banget. Dan itu mungkin apa sih motivasinya mbak buat keluar negeri? Motivasi sebenarnya tuh awalnya tuh emang karena suka bahasa Inggris aja gitu. Oke, suka bahasa Inggris dan akhirnya mbak Leli memutuskan buat kuliah di luar negeri. Awalnya itu. Nah, terus aku kan gini kan, kayak dari dulu tuh udah ngomong sama bapak aku, pokoknya mau kuliah S2 aku ke luar negeri. Sebenarnya S1 tuh sudah ini loh, kayak disuruh jadi ya udahlah kuliah di kedokteran aja ya. Cuma Oh ya, aku sadar kalau di kedokteran. enggak, maksudnya aku sadar kalau otakku tuh nggak secemerlang itu. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk bahasa Inggris karena aku terlalu suka sama bahasa Inggris. Dari semenjak aku S1 tuh kesalahanku, I was not preparing. Jadi aku nggak Nggak prepare, merencanakan apapun. nggak prepare semua. Aku kan udah tahu nih mau kuliah S2, pengennya kuliah S2 ke luar negeri. Cuma dari S1 aku nggak prepare itu gitu. Oke, dan itu terjadi gitu aja gitu. Heeh. Jadi itu yang sangat aku sesalkan. Kenapa akhirnya aku harus menunggu 3 tahun buat dapat beasiswa. Waktunya 3 tahun. Dalam 3 tahun tuh kira-kira mbak menghabiskan kursus nggak? Iya, kursus Kursus ke Pare berarti ya? di Surabaya sama Pare. Oke, di Surabaya sama Pare. Terus ngapain aja nih? Kerja kan awalnya, terus resign Terus resign kerja. karena nggak bisa belajar, akhirnya resign. Iya bener, kerja itu bikin kita nggak belajar karena kita cari uang mbak. Nggak ada waktu dan sudah mikir. Buat main aja. Iya. Kita mikir gimana caranya dapat uang sih gitu Iya, kan? iya. Kerja terus karena nggak kuat ya udah akhirnya resign. Terus aku les IELTS di Surabaya. Oke. Selama kurang sebulan aja sih sebenarnya. Sebulan doang. Bulan doang, ayo. Terus habis itu seharusnya kan aku ini nih sudah ikut tesnya lah ya. Cuma aku ngerasa aku nggak siap aja, ngerasa masih kurang. Akhirnya aku ke Pare lah, melarikan diri. Oke, ke Pare melarikan diri. Padahal buat belajar loh. Iya, belajar 2 bulan untuk memperdalami IELTS juga. Oke. Terus akhirnya ya udah tes, akhirnya nyoba beasiswa. Banyak banget sih, dari mulai Turki. Kenapa nggak ambil di Turki? Nggak keterima, Bu. Ya Allah. Tapi Sudah di Cina. sudah mulai Turki, terus Thailand, Taiwan, LPDP pernah 1 kali ditolak, satu kali menunggu pengumuman tapi aku tinggal. Gegara udah keterima di Cina. gitu. Jadi kayak semacam kegagalan itu bukan hal sesuatu yang menyakitkan ya mbak ya? Awalnya menyakitkan. Oh ya, awalnya Bener menyakitkan. awalnya aku tuh awalnya tuh nangis yang Pernah down banget gitu? banget pertama kali apply beasiswa tuh di Korea, namanya Korean Government Scholarship. Bayangkan pertama kali daftar beasiswa aku udah disuruh interview
udah lolos interview gitu loh. Cuma akhirnya yaitu maksudnya gagal di interview terakhir. Udah dapat kuota interview, cuma interviewnya gagal. Padahal gitu. itu udah selangkah banget, masih Iya, selangkah lagi. iya, dan kan? itu mimpi kan ke Korea, bayangin. Ke Korea ketemu babang. Lee Min Ho. Itu pertama kali gagal tuh di situ. Terus kegagalan selanjutnya itu sudah membiasakan diri karena aku sudah bisa memperbaiki gitu loh. Sudah tahu letak kesalahanku. Oh, jadi kayak kekurangannya di mana, aku harus ngapain gitu kan ya. Bener. Oke. Karena aku tuh yakin semakin banyak kita gagal, maka semakin dekat kita menuju Kesuksesan. Kesuksesan itu sih. Oke. Kak Leli selama di Cina pernah nggak sih tertarik sama bule Cina? ini curhatan pribadi karena by the way Kak Leli ini belum punya pasangan loh. Yakin Ya. ya. Jadi kalau yang Iva tahu tuh dia nggak pernah up pasangan di media Update, sosial, oke. tapi bukan berarti Kak Leli nggak punya pasangan gitu maksudku. Gitu. Pernah nggak? Private life Ya. is not Ya, for oke. public. Pernah Kalau nggak sih tertarik? buat anak lokal Cina enggak sih. Enggak, oke, enggak anak lokal Cina berarti nggak tertarik ya? Kalau orang Cina enggak, cuma negara lain iya. Oh. Karena kan itu dari berbagai negara. Berbagai negara, bener. Oke. Pengalaman di Cina yang paling mengesankan tuh apa sih? Paling mengesankan Berarti Mbak nggak sampai setahun di Cina ya? masih 6 bulan lah. Masih setengah 6 bulan tahun. terus harus pulang. Pulang gara-gara corona. Dan ntar lagi nih balik lagi kan? Balik lagi. Oke. Gimana Insya nih Allah. pengalamannya? Pengalaman paling mengesankan baru pertama kali masuk kuliah sudah nggak boleh masuk sama dosennya karena cuma telat berapa menit gitu. Tapi memang negara yang konsisten sama waktu gitu ya Mbak ya? Se-tight itu maksudnya. Padahal cuma beberapa menit kan? Cuma 3 menitan kalau nggak salah. Itu pun aku nggak kalau aku ada kuliah gitu. Oke. Kuliah pertama kali. Terus akhirnya dosennya bilang kamu mending nggak usah ikut Pakai mata bahasa kuliah." Inggris ya? Pakai bahasa Inggris. Oke. Mending nggak usah. Kalau mau telat, mending nggak usah ikut kuliahku lagi gitu. Oh, segitunya ya Mbak ya? Padahal di Indonesia waktu Iya. sejam 2 jam. Dan padahal kesalahan itu bukan terletak di kita. Akan ada satu kelas cuma ada 3 orang nih mahasiswa baru. Bukan ada di kita kesalahannya, ada di bagian akademik lah yang ngasih Informasi. nggak jelas gitu. Akhirnya kita miscommunication gitu. Oke. Cuma karena mungkin masih baru ya, dosennya akhirnya kayak ngasih keringinan gitu. Dia suruh ngasih kayak surat keterangan dari akademik kalau itu kesalahan mereka, bukan kesalahan kita. Oke. Seribet itu ya Mbak ya? Seribet itu. Padahal cuman telat aja gitu ya. Iya, mereka tuh on time banget. Dan mereka tuh gila belajar. Banget. Dan Mbak udah kebangun budaya yang ada di situ. Ih, keren banget. Dan ini mungkin motivasi buat temen-temen buat ketika mau melamar beasiswa harus siap mental buat belajar banyak gitu kan Mbak ya. Karena kita tuh nggak cuma dituntut untuk belajar di sana, tapi beradaptasi dengan lingkungan baru, orang-orang Gimana nih baru. Mbak adaptasi dengan lingkungan baru? Otomatis kan beda banget kan, apalagi Madura loh. Bener-bener Madura dengan Cina. beda banget, totally different. Jadi kalau misalnya aku sama orang-orang Cina, mereka tuh masih, karena aku pakai hijab ya, Iya. Berarti di sana mayoritas nggak pakai hijab. mayoritas nggak pakai hijab. Cuma banyak juga sih orang-orang dari misalnya Pakistan, Berbagai negara. Kazakhstan pakai hijab ada. Kalau ketemu orang lokal di sana sih, orang Cina sebenarnya nggak ada Islamofobia tuh di sana tuh nggak ada. Cuma kayak mereka itu aneh aja gitu ngelihat orang, misalnya di musim panas nih, orang nutup aurat, nutup badan dari atas sampai bawah gitu. Jadi cuma dilihat dari atas sampai bawah. Pernah nggak sih Mbak kayak ngalamin sesuatu yang apa ya? Karena Mbak Muslim nih. Pernah nggak sih mengalami diskriminasi? Enggak pernah. Enggak. Alhamdulillahnya nggak pernah mengalami yang namanya diskriminasi sama sekali. Jadi orang di sana tuh ramah banget. Ada orang kayak aku nih, mereka tuh senyum gitu di setiap jalan tuh. Kalau ngeliat orang asing, mereka pasti senyum. Kayak mereka tuh penasaran gitu. Apa sih yang kamu pakai gitu? Kamu dari mana? Dari Pernah nggak Indonesia? berbicara tentang Iya, Islam dengan- dari Indonesia, Bali. Oh, kalau Islam sih sama mayoritas sama temen-temen yang dari Eropa sih. Jadi mereka kayak apa ya, ngebangun pemikiran buat gimana sih tentang Islam gitu ya? Iya, benar. Aku punya temen 2 dari Spanyol sama Belarus, dan dua-duanya mereka ateis. Oh gitu.
Leli nih, perjuangan udah, terus pengalaman di Cina udah. Sekarang makanan kita ke makanan dengan berbagai Cina dan keunikannya. Ya, benar. Karena Kak Leli ini kalau jadi bulan depan udah balik ya Kak. Amin, doain ya guys. Udah kangen Udah bisa banget sama balik. Cina. Bayangin Kak Leli ini kayak ngerasa Cina itu sesuatu hal yang udah maju, kita kebawa suasananya, kebawa budayanya gitu ya kan ya. Kalau ke bawah budaya sih enggak, cuma setelah aku di Cina tuh aku udah bener-bener ngerasain perbedaan tinggal di Cina sama di Indo gitu loh. Di mana perbedaannya Kak? Perbedaannya kalau di sana itu orangnya, kalau di sini orangnya jujur ya, kayak misalnya masalah corona aja nih. Di sini kan orangnya cengkal-cengkal, apa ya bahasa Indonesia cengkal ya? Apa sih kayak nggak bisa dibilang gitu. Iya. Masih nggak taat aturan gitu. Kalau di orang-orang Cina tuh semuanya pada taat. Maksudnya kalau disuruh jangan keluar rumah, nggak ada yang keluar rumah sama sekali. Makanya kenapa di sana penanganan corona bagus, 2 bulan udah kasus sudah turun tutup. drastis, bahkan udah tutup. Karena ya. Kak Leli ini di masa corona masih ada di Cina ya Mbak. Iya, benar. Dan kayak masih tahu banget lingkungan di Cina waktu corona. Iya, jadi aku tahu gimana. Ini sejarah di corona di Cina. Di Cina tuh kayak mereka tuh bener-bener ngikutin instruksi dari pemerintah. Kalau Oke. misalnya jangan keluar rumah, mereka bener-bener nggak keluar rumah, social distancing, dan jalanan bener-bener sepi, nggak ada kerumunan kayak gitu sih. Jadi trackingnya mereka juga bagus banget. Misalnya ada yang positif nih di stasiun A, jadi semua orang yang di stasiun itu dilacak dan Gitu. Sampai sedetail itu. Sedetail itu, dan mungkin kita juga belajar, Mbak Leli juga belajar kan. Iya. Apalagi waktu kayak stigma miring terhadap orang yang kena COVID itu sama sosial tuh kayak kalau di sini ya kayak kita tuh aib gitu sih. Iya, aib banget ketika kita Kena terserang COVID. COVID gitu. Padahal enggak gitu Padahal ya. ya enggak lah. Ya enggak, sebenarnya sama aja kayak flu kan. Apalagi Kak Leli waktu itu kan yang pulang dari Cina kayak takut banget gitu. Takut sampai ya dibilangin macem-macem lah ya. Cuma Bayangin, emang kuliah di Cina terus pulang gara-gara COVID. Cuma kalau misalnya ngomong makanan di sana nggak se ekstrim yang kalian pikirkan sih. Iya, karena kan udah beritanya tuh kayak kelelawar dan No, segala macem. nggak se ekstrim itu, sebenarnya sama aja kayak di Indonesia. Cuma kalau di sana tuh kayak misalnya babi, itu hal yang wajar kita temukan. Karena kan bukan negara muslim gitu Iya, kan. kita temukan di mana-mana. Kalau babi lo ya, cuma kalau kayak kelelawar, ular, anjing, nggak semua toko jualan itu, nggak semua restoran nggak jualan itu gitu. Jadi ini juga pengetahuan baru buat teman-teman kan. Artinya kayak memandang sesuatu tuh nggak hanya dari perspektif media gitu. Bener. Kak Leli, gimana nih harapan buat teman-teman yang sedang berjuang untuk beasiswa baik ke Cina dan ke berbagai negara? Jangan pantang nyerah aja sih. Misalnya kalau kalian gagal sekali, ya coba lagi. Siapa tahu rezeki kalian bukan di sana tapi di lainnya gitu. Oke, Kita kan- gagal, coba lagi. Kita kan nggak tahu rezeki kita di mana gitu kan. Bener nih, aku pengen banget ke Korea, malah dapetnya di Cina gitu. pengen ke Korea dapet di Cina, untung nggak dapet di Arab. Jangan Bu, nggak tahu bahasa Arab nih masalahnya. Jadi buat temen-temen nih yang lagi berjuang apply beasiswa, jangan lupa buat berdoa terus ya Mbak ya. Persiapan jangan mepet. Persiapan jangan mepet, karena kebanyakan nih temen-temen kalau udah hamin semalam baru daftar. Nggak mungkin hamil semalam karena banyak banget disiapin. Kayak misalnya motivation letter, Motivation letter ya. recommendation letter, terus study plan. Kalau aku nih nyiapinnya 6 bulan atau bahkan 3 bulan sebelum pembukaan. Oh iya, sejauh itu? Sejauh itu, karena aku tahu tulisanku nggak bagus, jadi setiap hari aku harus minta temen buat review. Yang udah lolos misalnya, minta temen buat review, terus mereka ngasih kayak masukan, aku ngedit deh, kayak memperbarui gitu atau memperbaiki. Ya sedetail itu sih. Jadi buat kita juga butuh kayak mentor gitu ya Mbak ya. Harus, ya nggak harus sih, cuma baiknya seperti itu. Iya, cuma karena kan mereka udah punya pengalaman. Oh, saya udah lolos, jadi pandangan-pandangan tahu gimana sih. Bentuk tulisan yang bagus buat menarik
profesor tuh kayak gimana, kayak gitu. Berarti yang waktu kakak lolos nih udah ada interview kan? Aku beberapa kali interview, ada 4 atau 3 kali. Interviewnya di mana nih? Awalnya kan aku lolos di Korea nih, jadi di interview langsung sama profesor di sana. Yang kedua aku lolos LPDP, otomatis di interview berapa profesor juga kali ya. Terus lolos di Thailand. Interviewnya ke Thailand atau gimana? Enggak, kita via phone. Kalau di luar negeri biasanya gitu, Zoom atau Skype atau telepon Gitu. biasa. Jadi inilah perjuangan Kak Leli. Kak Leli dari Sampang loh. Dari Sampang guys. Udah sampai Iya, nggak sih? bener. Jadi ini semangat juga buat temen-temen buat tetap belajar dan buat menggapai cita-cita. Itu ya Kak ya. Bener. Oke, semangat terus kata Kak Leli nih, semangat terus. Oke, terima kasih.